علم القرآن خلق الإنسان. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Iya. Udah lama menunggu, Isa? Belum lama kok Ustadz. Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ini udah yang kedua kali ya? Iya udah kedua kalinya Ustadz. Kayaknya ada pertanyaan lagi nih yang mau diapakan. Iya Iya. seperti itu Ustadz. Ada yang ingin saya tanyakan terkait video sebelumnya. Jadi gini, sebelumnya kita sapa dulu teman-teman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan adik kita, tamu kita, Aisyah, Nur Aisyah, dari fakultas, dari mana fakultasnya? Fakultas Ilmu Sosial dari Ilmu Unimed. Sosial, Unimed, Ustadz, iya. Universitas Negeri Medan. Benar Ustadz. Iya. Ini terkait dengan pertanyaan yang mana? Canda yang keberapa nih? Yang ke-10 kemarin? Iya Ustadz, yang ke-10. Iya. Jadi sebelumnya saya membuka dulu ya, bahwa cerita canda ini adalah cahaya nur dari Allah, yang dimana semua apa yang diceritakan di situ semua berdasarkan bukti-bukti autentik yang jelas, baik itu bukti autentik dari sumber awal dan sumber akhir. Itu sumber awal dari Al-Quran dan hadis itu, sumber akhir itu saya sendirilah yang lebih mengetahuinya gitu. Artinya kalau mau tahu tentang sumbernya, ya sering aja berkomunikasi, berdialog dengan saya. Nanti lama waktu juga yang menjawabnya gitu. Artinya nanti dia jadi tahu dari mana sumbernya itu gitu. Karena kan pada umumnya seperti Aisyah kan belajarnya secara intelektual. Intelektual itu kan berbahasa dia bersumber gitu. Bersumbernya itu diambil dari apa-apa yang sudah tertulis, seperti di buku, ini karangan siapa, seperti di kitab, ini musannifnya siapa. Nah, begitu kan? Itu dia. Tapi pada dasarnya semuanya itu bersumber, nanti kalau dia berkaitan dengan bahasan agama itu dari Al-Quran dan hadis. Sejarahnya diambil dari kitab-kitab ulama terdahulu. Lihat dia dari bermazhabkan siapa kalau dia berkaitan dengan ilmu fikih, gitu kan. Nah, ini dapat juga diketahui bahwa ilmu itu juga selain daripada ilmu intelektual itu yang dia tertulis secara pendidikan, ada tempatnya, ada bangunannya, ya, ada buku atau kitab yang dibacanya gitu. Ada juga ilmu yang di luar dari itu. Itulah namanya nanti ilmu spiritual. Kalau dalam bahasa yang mudah didengar atau yang sering didengar itu, itulah ilmu laduni. Yang ilmu itu terserah sang pemilik, dia mau diberikan kepada siapa gitu. Tapi kalau dia orang yang ilmunya berdasarkan intelektual, itu apabila dia banyak membaca, banyak belajar, ya, dari apa yang dia tuntut, yang mau dia ketahui, itu semakin banyak, semakin rajin orang, semakin luaslah ilmunya gitu. Banyak. Tapi itu yang sudah tertulis. Ada ilmu dia yang belum tertulis di dalam kitab-kitab, tetapi dia sesungguhnya itu makna dari isi Quran dan hadis itu juga. Artinya begini, kalau sekarang ini kan seperti yang masyhur gitu ya, kitab-kitab tafsir seperti Jalalain, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, itu ada beberapa tafsir yang sering orang gunakan.
tentang tafsiran Al-Quran itu sudah benar menurut di kurun masanya. Tapi harus diingat, orang yang berpahamkan berintelektual biasanya dia membenarkan sesuatu itu dengan apa yang dibaca dan ditulisnya gitu. Yang dibaca dari apa yang dilihatnya gitu. Jadi itulah sebetulnya itu sudah pas secara bukti autentiknya. Ada tulisan yang dia baca gitu. Tapi harus diingat, kata benar di situ tidak mutlak kepada apa yang ditafsirkan kepada ulama terdahulu itu juga. Kenapa saya bilang seperti itu? Iya, kalau seandainya mutlak bahasan Quran atau makna Quran dari apa yang ditafsir dari ulama sebelumnya, itu sama halnya dalam secara makna hakikat kita membatasi pengetahuan tafsiran Quran itu hanya sebatas yang ditafsirkan di kitab itu saja. Tidak bisa. Kalau secara hakikatnya, secara makna yang tersirat. Karena apa? Karena ilmu Allah itu sangat luas. Kenapa? Karena juga yang diketahui dari yang tertulis itu kan dia sudah termaktub berdasarkan dari cakap atau sabda Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang perlu orang ketahui juga pada saat akhir-akhir zaman sekarang ini, bahwa selain Nabi Muhammad Rasulullah SAW, nanti di akhir juga ada yang namanya Mahdi berkata gitu. Itu harus kita ketahui juga gitu. Jadi dalam bahasa nur yang sangat mulia, yang agung, ilmu pengetahuan yang agung itu bersumber dari ilmu Allah itu. Nah, ilmu Allah itu dia apabila seseorang itu belajar kepada, kita bilang sajalah yang banyak diketahui orang, Sayyidina Khidir alaihissalam, itu ilmu Allah yang dia sampai sekarang ini masih ada gitu. Jadi masih ada orang yang belajar kepada sang Sayyidina Khidir itu tadi. Ya ada gitu. Ada orang-orang yang dia belajar di situ gitu. Yang orang lain tidak tahu dan dia tidak bertitel, tidak dibilang intelektual. Itulah yang dibilang tadi spiritual. Itu pembuka saya gitu. Jadi supaya kalian mahasiswa berbaik sangka dengan apa yang kalian ketahui dari bukti-bukti yang tertulis gitu. Nah, sekarang silakan Aisyah mau apa yang ditanyakan gitu. Dengan berkaitan dengan seputar ini ya, tidak keluar dari yang apa saya sampaikan ya. Karena saya tidak mau berbicara terlalu luas tentang hal pengetahuan. Yang disampaikan itu aja yang ditanyakan kalau dia tidak jelas gitu. Silakan. Baik Ustadz, terima kasih atas kesempatannya. Jadi terkait video yang telah saya lihat sebelumnya, saya ingin bertanya Ustadz, kenapa zikir menyebut nama Allah itu disebut dengan kuat-kuat atau keras-keras itu sering dikatakan orang itu sesat Ustadz? Apakah memang demikian? Oh, jadi kalau berzikir menyebut nama Tuhan Allah, menyebutnya kuat-kuat dikatakan sesat. Banyak orang mengatakan gitu. Ya memang seperti itu gitu. Kalau zikirnya menyebut nama Tuhan Allah itu kuat, ya pasti dia sesat lah dibilang orang. Karena nyebutnya kuat. Jangankan kuat, pelan-pelan pun sesat. Kenapa? Karena dia menyebut nama Tuhan Allah itu kuat atau pelan-pelan. Tapi kalau zikirnya menyebutnya namanya Allah, itu benar. Dari mana sesatnya gitu? Karena apa? Orang biasa menyimpulkan sesuatu hal dengan apa yang dia ketahui. Padahal itu sebenarnya dia tidak tahu. Kenapa? Karena banyak yang dia ketahui, lebih banyak lagi yang tidak dia ketahui. Gitu. Jadi kalau menyebut nama Tuhan Allah itu dengan sebutan kuat, ya dia sesat. Namanya dia sebutnya kuat. Pelan-pelan gitu. Itu pun sesat juga. Ini saya bukan, ya saya sambil bercanda, tapi itu yang saya maksudkan itu benar gitu. Tapi Aisyah
apabila dia menyebutnya itu Allah, Allah, Allah dengan suara yang nyaring, itu baru benar. Itu memang termaktub dan memang ada perintahnya di dalam Quran. Tapi saya tidak mau berhujjah tentang itu gitu. Kenapa? Saya anggap orang itu tidak perlu diluruskan lagi bahasa ini. Saya anggap dia itu tidak mengetahui saja gitu. Karena apa? Karena kalaupun saya nanti bertanya kepada orang itu, kenapa dia menyimpulkan menyebut nama Allah, Allah, Allah dengan suara nyaring itu dikatakannya sesat, tidak benar. Saya cukup pertanyaannya satu aja sama dia. Menentukan itu benar atau tidaknya harus menggunakan dalil. Dalilnya pasti Al-Quran dan hadis. Carikan satu dalil di Quran atau satu hadis di dalam sebuah uraian hadis yang mengatakan menyebut nama Allah itu sesat. Kalau ada, datangkan kemari orangnya biar saya bertemu gitu. Mana ayatnya gitu. Tapi kalau dia meminta mana dalilnya menyebut nama Allah, Allah, Allah itu, kita banyak dalilnya itu di Quran, perintahnya itu perintah Tuhan, perintah Allah. Artinya begini, kita keluar dari bahasan dalil gitu. Ini bahasa sederhana yang mudah dimengerti. Anggap aja kita ini orang awam. Kita mengerti, tidak terlalu memahami yang orang bilang dia ulama lah, ustadz lah. Bahkan kadang yang membilang begitu pangkat atau gelarnya udah ustadz gitu ya. Makanya semua itulah nanti dia mensamarkan, mengkaburkan. Kalau ustadznya atau ulamanya sudah mengatakan gitu, orang yang mendengarkannya ya ikut-ikutan dia jadinya. Kalau saya bertanya sederhana aja. Saya tanya tuh sama orang itu. Kalau contoh saya tanya sama Aisyah ya. Ini Aisyah berada di depan saya. Aisyah, kalau menyebut nama Allah, Allah, Allah dibilang sesat, bagaimana orang yang nggak menyebutnya? Kan berarti dia lebih sesat lagi gitu. Itu bahasa yang mudah dimengerti. Yang logika pikir kita itu sangat relevan gitu. Kalau orang yang menyebut nama Allah, Allah sesat, ya nggak menyebut gimana lagi gitu. Nah, baru kita simpulkan secara hakikatnya, secara makna itu tadi. Kalau saya dikatakan, menurut sudut pandang saya, orang yang tidak mau berzikir menyebut nama Allah, Allah, atau dia tidak berzikir menyebut nama Allah, Allah, lalu dia menyimpulkan orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah itu sesat, itu jelas dia tertipu dengan pikiran dan kesimpulannya. Kenapa? Nama Allah itu nama yang sangat mulia. Itu Ismul A'zam, nama yang sangat agung. Jadi, kalau nama yang agung itu berada di lisan orang, berarti secara makna, secara hakikatnya, Allah mengizinkan nama yang agung itu disebut di lisan dia. Kalau dibalikkan lagi kata-kata itu tadi, kalau orang yang tidak mau berzikir menyebut nama Allah, Allah di lisannya, itu sama halnya Allah tak sudi namanya yang agung itu. Allah tak berkenan. Allah tak mau namanya yang agung itu disebut di lisan orang itu. Jadi gimana itu? Jadi berkecil hati dia nanti jadinya. Karena apa? Karena nama Allah itu nama yang agung. Yang dia itulah kesempurnaan nama. Apabila disebut nama Allah, Allah, Allah itu, itulah razanya zikir. Sultanu zikir. Dialah keseluruhan dari seluruh makna. Makna apa? Makna dari apa yang dizikirkan orang-orang selama ini. Contohnya, Akbar. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Ar-Rahman. Allah yang maha penyayang. Ar-Rahim. Allah yang maha pengasih. Allah yang maha penyayang. Allah yang maha pengasih. Jadi, semaknanya kalau disebut nama Allah itu, dari 99 Asmaul Husna yang ada dizikir-zikirkan secara lisan, yang dia dapat didengar, itu sudah mewakilkan keseluruhannya. Disitulah kesempurnaan nama menyebut nama Allah, Allah itu. Jadi harus dimengerti. Gimana menurut Aisyah? Jadi kalau orang yang menyebut nama Allah, Allah, Allah dikatakannya sesat,
Saya membalikkannya lagi. Kalau yang menyebut sesat, yang nggak menyebut gimana lagi? Artinya begini, secara makna yang menyebut saja, itu secara kesudihan Allah ya, kemauan Allah, kehendak Allah, maunya Allah gitu. Allah mengizinkan seseorang itu namanya disebut di lisan dia, itu suatu rizki yang sangat mulia kalau menurut saya. Baru ada satu lagi, sebetulnya bukan orang itu yang nggak mau menyebut nama Allah sebenarnya. Allah yang tidak mau namanya disebut di lisan dia. Begitu dia Aisyah. Jadi kalau secara zahar, nah kan katanya disebutnya zahar ya, atau disebut dengan suara nyaring. Kalau bahasa tadi Aisyah bilang kuat-kuat gitu. Maksudnya menyebut nama Allahnya dengan suara yang kuat. Iya benar Ustadz. Ya nggak salah lah, udah pas itu. Kenapa? Dia menjadi mutakalim wahda. Artinya apa? Dia menyebut, orang lain mengingat. Kenapa? Karena dia menyebut nama Allah itu dinyaringkannya suaranya. Misalnya saya menyebut sendiri, Allah, 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 Allah. Orang yang di sekitar saya secara otomatis dia diingatkan dengan pendengarannya. Nggak mungkin saya menyebut nama Allah dia mendengarkan yang lain. Pastikan Allah juga yang didengarnya. Sehingga dia nanti fazkuruni azkurkum. Diingatnya karena disebut tadi, jadi dia mengingat. Kan kalau mengingat itu dengan kata sebut, dengan kata ingat. Bagaimana dia mau mengingat Allah kalau dia pun tidak mengenal dan melihatnya? Kan begitu kan? Artinya apa? Dengan cara menyebutnya itulah tadilah. Dengan banyak dia berzikir menyebut nama Allah, 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 berbuah nanti hatinya mengingat akan Allah. Gitu. Kita yang sebut, orang yang ingat, kan bersyukur dia. Daripada dia nanti dengar orang yang berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, berkata-kata yang tidak berfaedah, didengarnya, kan rugi dia gitu. Artinya rizki kepada dirinya itu mendengarkan yang tidak baik. Tapi kalau rizki yang didengarkannya itu orang yang berzikir, berarti kan telinganya mendengar gitu. Itulah rizki. Karena apa yang dirasakan itu rizki. Jadi udah mengerti maksudnya, udah paham? Alhamdulillah sudah Ustadz. Namun ada yang ingin saya tanyakan lagi Ustadz. Nah, terkait zikir tadi, nah saya juga pernah baca sebuah hadis Ustadz yang mengatakan bahwa seafdol-afdolnya zikir itu adalah la ilaha illallah. Nah, bagaimana dengan zikir Allah Allah ini? Apakah zikir yang ini adalah zikir yang digunakan di akhir zaman sekarang, Ustadz? Jadi fa'lam annahu abdul zikir la ilaha illallah. Maka ketahuilah olehmu, i'lam, ketahuilah olehmu, abdul zikir la ilaha illallah. Ya. Itu sudah benar. Pada masa itu dia begini. Jadi menceritakan sesuatu hal itu, kebenaran itu, dia kalau dia dikaitkan dengan cerita hadis, maka dia harus mengetahui asbabun wurud hadis itu. Kenapa di masa itu diajarkan zikirnya la ilaha illallah? Kenapa tidak Allah Allah Allah? Nah, itu kan pengetahuan ilmu, karena dia ambil dari bahasa kata i'lam. Artinya ketahuilah olehmu. Kalau berbicara tentang pengetahuan ilmu, iyalah, itu sudah benar. Kalau berzikir la ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan, yang ada Allah. Nah gitu. Artinya memang di masa dahulu itu, ya, orang yang berzikir la ilaha illallah itu, mereka memang dulu bertuhankan bukan kepada Allah. Mereka bertuhankan kepada Lata, Huja, berhala. Itu api yang disembah mereka, patung-patung disembah mereka. Sehingga ingatan itu di dalam dirinya, di dalam penglihatannya yang biasa dia menyembah patung, itu tergambar oleh dia. Makanya dikasihlah seabdol-abdolnya zikir untuk dia itu la ilaha illallah. Tiada Tuhan aku yang lama-lama ini, tiada Tuhan berhala ini, tiada Tuhan Lata ini, tiada Tuhan Huja ini. Yang ada illallah, Allah. Nah, begitu. Itulah artinya gini, kalau orang baru masuk Islam, dia baru beriman, afdol sama dia itu zikirnya la ilaha illallah. Karena di situ ada kata
isbat, ada kata menafikan. La ilah, la-nya itu la nafi, la yang mentiadakan Tuhan selain daripada Tuhan Allah. La-nya la nafi, menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, kalau kata mengisbatkan di situ ada kata illallah. Yang benar itu Tuhan itu ialah Allah. Makanya mereka menyebut Abdul Zikir untuk mereka pada masa itu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu sudah benar. Jadi itu kalau bercerita tentang iklam, ketahuilah olehmu, pengetahuan ilmunya itu, ketahuilah gitu. Maka tiada Tuhan yang selain Allah. Nah, gitu. Itu di masa itu. Ini kalau kita, kenapa di akhir ini zikirnya Allah, Allah, Allah itu saya ceritakan. Gitu kan? Iya, Itulah adab. Jadi sesuatu, kalau kata Afdol, ini ada kata yang lebih utama. Lebih utama lah di akhir-akhir zaman ini berzikirnya menyebut nama Allah, Allah itu. Kenapa? Karena kan kita sudah beriman. Karena orang yang, gini dia Aisyah. Kenapa kita harus berzikirnya Allah, Allah, Allah di akhir zaman? Iya, karena sudah bertemu waktu dan tempatnya. Keutamaan itu ada bila mana bertemu waktu dan tempatnya. Bukan berarti zikir yang awal itu salah. Makanya ini cerita keseimbangan sebenarnya. Keseimbangan di awal dan di akhir. Di awal ya wajarlah mentiadakan Tuhan, yang ada itu Allah. Jadi kalau kita menyebut nama Allah, Allah, Allah dengan berzikir la ilaha illallah, itu semakna kata untuk dapat kita meluaskan bahasa untuk kita mengerti begini saja. Kalau dulu la ilaha illallah, tiada Tuhan, yang ada Allah. Kalau kita sebut Allah, 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 Tuhan itu ada, yaitu Allah. Paham maksudnya? Kalau la ilaha illallah, tiada Tuhan, yang ada Allah. Kan Allah yang mau diisbatkannya gitu. Tiadakannya Tuhan yang lain. Itu kalau la ilaha illallah. Jadi kalau dia sudah langsung menyebut nama Allah, 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 Tuhan ada, yaitu Allah. Nah, jadi dia mengadakan Tuhan yang ada, yaitu Allah. Kalau la ilaha illallah, dia mentiadakan Tuhan selain daripada Allah itu tadi. Mungkin penjelasan ini sudah mengertilah. Karena kan kita perintah ayat berzikir menyebut nama Allah, Allah itu untuk orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kan sudah pasti dia sudah meyakini Tuhannya Allah, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Itu kalau kita bercerita tentang keutamaan. Nah, keutamaan itu memang lebih utama kalau saya ditanya secara pribadi menurut konteks ayat dan hadis, lebih utamalah kita berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah di akhir zaman ini. Kalau dalam saya ditanya, aku sudah yakin Tuhanku Allah. Tidak meyakini lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Dan aku tidak pernah pula menyembah Tuhan-Tuhan yang lain itu. Yang aku sembah dari aku sejak lahir ke dunia ini, yang aku tahu Tuhanku itu Allah. Tapi kalau secara pengetahuan ilmu, memang itu harus dibahas. Tapi bukan berarti kalau secara adabnya saat sekarang ini, kita harus lebih banyak berzikir menyebut nama Allah, Allah itu atas perintah Allah. Jadi kalau dibenturkan atau dia dijumpakan, mana lebih utama, adab atau ilmu? Pasti orang menjawab adab lah katanya. Iya, kalau kamu beradab tentang ucapan zikir di akhir-akhir zaman ini, banyak aja berzikir menyebut nama Allah, Allah itu. Karena perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah zikron kasiron. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu menyebut nama Allah, Allah dengan sebutan yang banyak-banyak. Nah, kaitan dengan perintah berzikir menyebut nama Allah, Allah ini, pastilah perintah ini, ya Rasulullah itu juga yang menyampaikan berita itu di akhir zaman. Makanya ada ayat bunyinya begini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ada suri tauladan yang baik pada diri Rasul Allah itu apabila kau mengikutinya
mengambil contoh darinya, kau akan mendapatkan hasanah, kebahagiaan, ketenangan jiwa. Dan dia nanti pada hari akhir banyak berzikir, menyebut nama Allah dengan sebutan kasiran, banyak-banyak. Makanya saya selalu menyampaikan, Rasulullah di awal adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul di akhir adalah Al-Mahdi atau Imam Mahdi atau Mahdi alaihissalam. Jadi pangkatnya itu, kalaulah begini, kalaulah ada di akhir-akhir zaman pemimpin akhir zaman memerintahkan kita untuk kita banyak berzikir menyebut nama Allah, Allah itu berarti adabnya kita harus mengikut pemimpin di masa itu. Kalau di masa Nabi, karena mereka dipimpin oleh Nabi, maka perintahnya berzikir menyebut la ilaha illallah itu. Kenapa? Nabi tahu tentang apa yang dipimpinnya. Mahdi alaihissalam juga tahu dengan siapa yang dipimpinnya. Kalian di masa kepemimpinan Nabi, Nabi tahu kenapa dulu yang mengikut Nabi itu kebanyakannya itulah tadi yang saya bilang, menyembah Tuhan daripada Tuhan Allah. Yang mereka sembah itu berhala, Lata, Huja. Maka ditiadakan itu semua Tuhan tadi itu dengan la nafi tadi itu. Harus diisbatkan, mengisbatkan kita hanya Tuhan itu hanya Allah saja. Begitu dia. Sama itu kalau cerita waktu dan tempat lebih utama. Contoh begini Aisyah, kalau untuk orang di masa sekarang ini, kita tahu laki-laki lebih utama sholat di masjid gitu kan, agar mendapat derajat 27 derajat katanya. Iya kan? Kalau di rumah dia dapat satu saja. Baru pergilah dia sholat ke masjid. Berarti kan dia untuk mendapat keutamaan itu, dia harus datang ke masjid. Sampailah dia di masjid. Sampai di masjid, ada keutamaan yang harus dia lakukan dulu. Apa itu? Sholat sunat tahiyatul masjid. Berarti kan dia menjumpai masjid dulu, baru bisa dia sholat sunat tahiyatul masjid. Karena tidak bisa sholat sunat tahiyatul masjid dilakukan di rumah. Paham ya? Nah, sampai dia sudah di masjid, ditunggulahnya waktu azan. Waktu menunggu waktu azan, dia berzikir, membaca Quran. Ketika dikumandangkan azan, apa yang lebih utama yang dilakukan seorang itu? Dia menjawab azan itu tadi. Jadi, keutamaan itu ada bila mana bertemu waktu dan tempatnya. Begitu jugalah dengan zikir Allah, Allah itu. Artinya apa? Baca Quran itu benar. Berzikir itu baik. Tapi ketika datang waktu azan, lebih utama dia itu menjawab azan. Tinggalkan bacaan Al-Qurannya dahulu. Karena sudah datang waktunya gitu. Paham ya maksudnya? Begitulah zikir Allah, Allah itu di akhir-akhir zaman sekarang ini. Gitu Aisyah. Jadi mengerti? Mengerti Ustadz. Jadi dari yang Ustadz jelaskan itu saya tangkap bahwa orang yang berzikir Allah, Allah ini tingkat keyakinannya mungkin lebih tinggi ya Ustadz dibandingkan orang yang berzikir la ilaha illallah. Karena pada masa itu masih mengenal Tuhan ya Ustadz, seperti itu. Ya, mereka mengenal Tuhan selain daripada Allah. Kalau tingkatnya lebih tinggi, itu secara individual saya tidak bisa mengatakan yang mana lebih tinggi. Karena apa? Karena yang menentukan makom seseorang itu adalah Tuhan Allah atau Rasulnya itu tadi. Kalau saya kan hanya menceritakan tentang ilmunya saja, pengetahuannya saja. Mungkin itulah dia. Kalau perkara lebih tinggi, tapi kalau ditanya mana lebih utama, saya sebetulnya menjawab dengan apa yang saya buat. Tapi saya lebih meyakini di akhir-akhir zaman ini lebih utama amalnya berzikir menyebut nama Allah, Allah. Tapi kalau dikaitkan dengan orangnya, itu yang memiliki orang itulah yang lebih mengetahui, itulah Tuhan itu tadi. Pemimpinnya itulah yang lebih mengetahui siapa yang lebih tinggi derajatnya. Itu cerita derajat atau cerita makom seseorang itu tadi. Nah begitu. Gitu ya, paham maksud saya? Baik Ustadz, saya sudah paham. Terus kan Ustadz, saya mau tanya lagi terkait video sebelumnya. Saya dengar penjelasan bahwa Ustadz katakan itu ada orang yang berallah dan bertuhan. Nah, saya ingin bertanya Ustadz, sebenarnya apa sih perbedaan orang yang berallah tadi dengan orang yang bertuhan? Apakah ada perbedaan kedudukan di antara kedua tersebut? Iya ya.
Jadi gini, ini karena Aisyah ini memang betul ya. Dari awal saya melihat bahwa Aisyah ini jeli dia. Jelinya itu dengan berarti cerita saya waktu di canda-canda sebelum itu memang disimak. Ya, jadi gini. Pertanyaannya, apa perbedaan persamaan orang yang berallah dengan orang yang bertuhan tadi? Nah, jadi supaya lebih mengertinya nih, karena ditanya kita jawab. Jadi semakna kata gini, orang yang berallah itu, mereka itulah orang yang beriman. Mereka bersyariat. Kalau orang yang bertuhan, mereka itulah orang yang berkeyakinan. Mereka bertarekat. Gitu kan? Itu bahasa saya kemarin itu kan. Jadi begini, untuk dapat mengetahui kok begitu ya bahasanya, sederhananya begini. Orang yang beriman itu ketika dia melakukan amal soleh, contoh, sholat dia gitu kan. Sholat. Di dalam sholatnya itu, atas perintahnya itu, mereka selalu lillahi ta'ala. Jadi semua amal soleh seperti sholat, puasa, zakat, semua itu selalu bersanding kepada nama yang sempurna tadi itu. Itulah nama Allah. Makanya saya kaitkan, orang yang berallah itu orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang bersyariat. Jadi semua amal ibadah atau amal perbuatan apapun, baik itu sedekah karena Allah, sholat karena Allah, puasa karena Allah. Kenapa? Karena mereka menjalankan syariat. Perbuatan yang dikerjakannya itu semuanya karena Allah. Padahal kalau dikatakan dia kan tidak berjumpa kepada Tuhan itu, tapi dia karena dia beriman kepada siapa? Kepada nabinya. Ini kok diurut-urut ya, kepada nabinya. Dia nggak bertemu juga kepada nabinya. Iya, dia beriman kepada lagi setelah nabi itu ada sahabat. Jadi sampai menyampai. Jadi dia hanya sebetulnya itu kesimpulannya dia meyakini atau dia mengimani itu dari orang yang menyampaikannya itu ditengok dia berbuat akhlaknya baik. Seperti sekarang kan ustadz-ustadz atau ulama-ulama gitu kan, yang menyampaikan itu berdasarkan di Quran itu seperti itu. Itulah bahasa tadi itu. Kalau kau tidak dapat melihat kepada Allah, sesungguhnya Allah yang melihat kepadamu. Maka itulah kata beriman tadi itu. Dikaitkan dengan dia berbuat syariatnya tadi. Nah, sedangkan orang yang berkeyakinan dikaitkan dia dengan bertuhan dan dikaitkan dia dengan bertarekat. Itulah tadi dia. Orang yang bertarekat itu orang yang dia berkeyakinan melakukan sesuatu itu, dia sebetulnya itu pijakan. Setelah dia bersyariat, dia mengambil jalan tarekatnya lebih khusus lagi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Artinya bahwa orang yang dia bersyariat lalu dia bertarekat, ini dia mau mengambil jalan yang khusus gitu. Jalan yang khusus itu dia dapat mengetahui tentang apa yang dia yakini dari mursyidnya, guru bimbingan yang membimbing dia gitu. Artinya dia, contohnya begini, seorang mursyid itu adalah seorang wali Allah. Jadi sebetulnya kalau mau mengetahui seorang wali Allah itu, ketika wali itu dilihat, wali Allah itu dilihat, sama dia tuh nanti dia mengingat koneksinya kepada Allahnya tadi tuh. Semakin dia beryakin gitu. Jadi dia berbuat sesuatu itu dengan kata apa yang dikatakan oleh mursyidnya. Nah, kita ambil lagi contohnya nih. Siapa lagi yang bertarekat? Seperti para sahabat, mereka bertarekat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi begini dia. Jadi dia segala sesuatu yang dibuatnya itu apa yang dicontohkan oleh nabinya. Yakinlah mereka, orang udah dilihatnya langsung, dia yakin kepada nabinya. Inilah orang yang mengambil jalan khusus. Karena tidak semua orang dapat seperti itu, maka dia mengambil jalan keimanan. Bedalah orang yang yakin dia dapat dilihatnya, yakinlah dia. Kalau ini beriman, gitu. Jadi dapat dimengerti gitu. Kalau enggak tanya lagi aja gitu. Kalau saya menjelaskannya seperti itu. Berarti dari yang Ustadz sampaikan tadi,
kalau orang yang bertuhan itu lebih ke arah dua-dua ya Ustadz, lebih. Ya pastilah, makanya dibilang bersyariat, sudah pasti orang yang bertarikat itu dia bersyariat di awalnya. Jadi dia mengambil jalan yang khusus lagi. Syariat itu juga jalan. Jalannya apa? Ya beribadah. Bersyariat namanya. Bersyariat itu dia beribadah, apa-apa yang dilakukan, yang diperintahkan itu semua dikerjakan. Tapi ada jalan yang khusus lagi, dia mengambil kepada sanadnya itu, dia yakin bahwa kalau aku mengikut dengan apa yang aku yakinin ini, aku lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah gini sebetulnya bahasanya itu. Orang yang Allah itu, orang yang berallah itu, artinya gini, Allah itu kan sempurnanya nama. Makanya semua kaitan perbuatan itu disandarkan kepada nama yang sempurna itu. Tapi kan belum melihat kepada wujudnya sebetulnya itu. Paham maksudnya? Paham Ustadz. Nah, jadi gini, orang yang dia bertarekat, yang berkeyakinan itu, artinya dia bertuhan. Nanti dalam bahasa, Tuhan itulah sempurnanya wujud. Allah sempurnanya nama, Tuhanlah sempurnanya wujud. Kalau Tuhan Allah itu wujud, kepada siapa dia mau diwujudkan? Siapa lagi namanya gitu? Kan pasti Tuhan itu yang memiliki nama yang sempurna itu, yaitulah Allah itu. Gitu. Jadi nama yang sempurna itu milik siapa? Ya milik Tuhan. Ngerti maksudnya? Atau gini ya, apa saya bisa membuka gini contoh nih. Ini banyak sekali orang, ini berkaitan dengan bahasa Tuhan tadi. Orang yang tidak mengenal dirinya, dia tidak mengenal Tuhannya. Pernah dengar bahasa itu kan? Pernah Ustadz. Orang yang tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal dirinya. Artinya begini, dia harus membedakan dulu yang mana dirinya, yang mana sendirinya dia. Makanya selalu dikatakan, jadilah diri sendiri. Itu ada dua di situ, dia mau diikutinya gitu. Dia mengikuti kepada dirinya. Jadi kalau dia sudah mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Sebagaimana para sahabat Nabi itu di awal, dia kan kenal sama nabinya itu. Jadi sendirinya dia itu harus dijadikannya nabi itu diri dia. Sehingga apa yang dibuat nabi itu dikerjakannya. Contoh, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, para sahabat nabi itu, karena mereka itu sudah yakin kepada nabi. Ini tadi kan cerita keyakinan ya. Jadi semua apa yang dibuat nabi itu yang dikerjakan mereka. Kan ada juga yang nggak bisa saya ungkapkan di cerita ini gitu. Tapi nggak apa-apa, itu udah satu gambaran. Kalau jenius otaknya, pemikirannya, atau halwatnya tinggi kepada Allah, itu nanti dia dapat tingkat yakin itu tadi. Ini saya ulangin ya. Diri sendiri. Ini kan suka dibahas-bahas orang nih. Siapa orang yang tidak mengenal dirinya, dia tidak mengenal Tuhannya. Artinya, jangan dikatakan diri sendiri itu satu dirinya dia. Tidak. Ini contoh nih, Aisyah. Ini sendirinya Aisyah. Diri Aisyah siapa? Nah, nanti jadi bingung. Tapi nggak usah bingung. Dirinya Aisyah, kira-kira siapa yang bisa mendekatkan aku kepada yang aku yakini Tuhan Allah itu, itulah kujadikan diriku. Makanya para sahabat Nabi itu dijadikannya Nabi itu dirinya. Jadi sendirinya dia itu dibimbing oleh dirinya. Makanya disuruh jadi diri sendiri. Jangan jadi diri orang lain. Nah, sebaik-baik diri yang dia diikuti yaitu seorang Nabi. Karena mereka tidak hidup di zaman Nabi, guru-guru atau orang yang bertarekat itu dia mengikut kepada mursyidnya itu tadi. Apa yang dicakapkan oleh mursyidnya, wali Allah itu yang dibuat mereka. Paham? Paham nggak? Paham Ustadz. Paham ya gitu. Jadi kalau saya tanya gini, siapa diri Aisyah? Siapa yang mau Aisyah contoh dalam sendirinya Aisyah? Nah, begitu dia. Jadi harus mengerti. Jadi selama ini kan pernah tuh saya ada suatu kisah, ini cerita saya pribadi ya. Saya punya kakak senior saya. Mereka sudah
menghatamkan semua kitab yang dipelajari selama kami di pondok dulu. Jadi dia bertanya kepada saya, Syafi'i, ada yang belum saya mengerti sampai saat ini. Kitab ini sudah ada dari zaman kakek saya sampai ayah saya sampai ke saya, katanya. Mengenai tentang orang yang tidak mengenal dirinya, tidak mengenal Tuhannya. Nah, jadi saya bercerita seperti yang tadi itu. Ya, jadi kan bahasa itu, saya bilang, bahasa itu kan ada di masa setelah masa kenabian itu diceritakanlah tentang itu gitu. Makanya orang yang bertarekat itu biasanya bercerita tentang itu gitu. Yang mengambil jalan khusus yang berkeyakinan tadi itu. Jadi kalau saya mengambil arah yang awal aja, arah yang tertinggi. Jadi mau kita bilang para sahabat Nabi itu tidak mengenal diri mereka. Pasti mereka mengenal. Kenapa? Ya orang itu sudah bersama Nabi gitu. Makanya dikasih kode etiknya. Aisyah, Allah sempurnanya nama, Tuhan sempurnanya wujud. Udah gitu aja. Allah sempurnanya nama, Tuhan sempurnanya wujud. Gitu. Jadi kalau Tuhan Allah itu wujud kan ada lagi namanya. Makanya siapa orang yang mengetahui nama Tuhan yang selain daripada 99 Asmaul Husna itu, ini pasti orang-orang yang bertuhan. Nah gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Ustaz, Iya. satu pertanyaan lagi. Iya. Nah, Satu pertanyaan lagi, cukup itu. jadi kan Ustaz dari video Ustaz juga yang sebelumnya saya Mm-mm. mendengar tentang orang-orang mufaridun. Nah, ini orang mufaridun pula lagi. Iya, iya, coba. Sebenarnya orang mufaridun itu siapa ya Ustaz? Apakah ada kaitannya dengan zikir Allah ini? Apakah ciri-ciri dari orang-orang mufaridun ini dapat kita lihat saat ini Ustaz? Ya dapatlah. Kullu say'in sababun. Kullu say'in alamah. Kullu say'in adabun. Setiap-tiap perkara ada sebabnya. Kenapa dia sebabnya dikatakan dia orang mufaridun? Kullu say'in alamah. Setiap-tiap perkara itu adalah ciri-cirinya, tanda-tandanya. Kullu say'in adabun. Nah, setiap-tiap perkara itu ada adab-adabnya. Jadi begitu. Jadi Aisyah kesimpulannya bertanya, siapakah orang mufaridun itu gitu kan? Bagaimanakah ciri-cirinya? Ah gitu. Kalau orang mufarid itu mereka itulah orang akhir zaman. Orang-orang akhir zaman dengan orang-orang yang hidup di akhir zaman itu tidak sama. Kalau dalam bahasa kata, orang akhir zamannya itu sedikit, Aisyah. Sedangkan orang yang hidup di akhir zaman banyak. Jadi orang-orang mufaridun itu mereka jumlahnya sedikit. Jumlah yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yang sudah ditentukan oleh Allah, jumlah yang sudah ditentukan oleh pemimpinnya. Sebagaimana jumlah-jumlah seperti di awal, jumlah misalnya jumlah nabi, jumlah sahabat Badar jumlahnya berapa? Jumlah sahabat Nabi Daud ketika Raja Talut menaklukkan Jalut, nah gitu. Jumlah orang-orang yang mengikut kepada Nabi Musa ketika menyeberangi laut samudra itu yang terbelah, jumlah orang-orang yang bersama Nabi Nuh yang naik ke kapalnya yang selamat. Nah, begitu juga di akhir-akhir zaman itu. Itulah orang-orang akhir zaman yang mereka mengikut pemimpin akhir zaman. Cirinya memang dibilangkan Nabi bahwa hadisnya itu sabaqal mufarridun. Ditanya siapa kaum mufarridun itu ya Rasulullah? Mereka itu laki-laki dan perempuan yang mereka banyak berzikir menyebut nama Allah gitu. Artinya tidak mutlak orang yang berzikir menyebut nama Allah itu mereka itu orang mufaridun, tidak begitu. Karena yang menentukan mereka tuh hanya pemimpinnya saja. Gitu. Jadi orang-orang mufaridun itu cirinya mereka itulah orang-orang yang menjalani cerita akhir zaman ini. Apa cerita akhir zaman ini? Ya cerita pemimpin akhir zaman.
Kalau udah ada cerita suatu masa gitu kan, berarti ada perintah yang dikerjakan. Berarti mereka inilah yang mendapatkan perintah-perintah ijazah itu tadi dari pemimpinnya. Gitu. Ijazah. Tahu ijazah? Izin membolehkan. Izin membolehkan apa? Izin membolehkan berbuat sesuatu amal yang mau dibuat. Gitu. Kata ijazah di situ berkaitan dengan masa. Artinya yang boleh menyampaikan ijazah itu kalau dia yang memiliki masa di masa itu. Contohnya, misalnya di masa Nabi, yang boleh memberi izin perintah itu ya Nabi itu kepada sahabatnya. Jadi kalau dikatakan ini masa siapa gitu? Ini masa pemimpin akhir zaman. Berarti pemimpin akhir zaman itulah yang memberi izin. Atau ijazah itu tadi diberikan kepada orang-orang akhir zamannya itu tadi. Itulah suatu kaum. Nah, kalau dari makomnya, ini sedikit saya sampaikan. Makom orang akhir zaman itu setara dengan nabi-nabi, rasul-rasul, dan wali-wali Allah. Saya ulangin ya. Makom orang akhir zaman yang Aisyah tanyakan itu, yang kaum mufaridun itu tadi, setara dengan nabi-nabi, dengan rasul-rasul, dengan wali-wali Allah. Kok seperti itu ya? Luar biasa sekali. Iya, karena sederhananya seperti. Ingat ya, tidak sama. Kalau sama tidak mungkin. Artinya gini, karena apa alasannya? Kenapa disetarakan? Karena mereka beramal seperti nabi-nabi, seperti rasul-rasul, seperti wali-wali Allah itu. Gitu. Mereka itu seperti orang yang kebanyakannya juga di akhir zaman ini. Ada yang jadi guru, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi tabib. Nah, mereka itu dikelompokkan dalam suatu kaum. Makanya Nabi menceritakan tentang kaum mufaridun itu. Bahkan mereka mendahului. Nih ceritanya begini. Kaum mufaridun telah mendahului kita, kata Nabi. Sahabat kan bingung bertanya, ya Rasulullah, mereka mendahului dari apa? Mereka duluan masuk ke surga. Dengan apa mereka berbuat seperti itu gitu? Mereka itu yang menumbuhkan, menyembuhkan, dan mereka yang menurunkan hujan. Kenapa mereka bisa berbuat seperti itu? Mereka diridai Allah, mereka dekat kepada Tuhan mereka, mereka berdoa kepada Tuhannya. Nah begitu. Itulah orang mufaridun yang Aisyah tanyakan itu. Udah tahu siapa orang mufaridun? Sudah. Udah pernah jumpa belum? Berarti Ustaz, di zaman sebelumnya orang mufaridun ini sudah ada, Ustaz? Kalau yang di zaman sebelumnya sabikun, orang terdahulu beriman. Tapi mereka itulah terdahulu beriman. Kan seperti yang saya bilang ayatnya. Was-sabiquna sabiqun. Mereka ini terdahulu beriman. Ulaikal muqarrabun. Mereka yang didekatkan dengan Tuhan mereka. Fi jannatin na'im. Mereka ditempatkan di dalam tempat yang penuh kenikmatan. Thullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Mereka ini banyak dari yang awal, sedikit dari yang akhir. Jadi kesimpulannya begini. Orang mufaridun yang awal, yang mereka terdahulu beriman, sabikun ini tadi, ya kan? Ini yang mufaridun ini orang yang mufrad, dia terpisah. Mereka berdiri sendiri. Mereka tidak sama dengan yang lain-lain. Mereka berdiri sendiri, mereka terpisah. Cuman terpisah dari siapa? Karena Aisyah bertanya tadi, sama atau enggak? Iya, mereka dari keturunan yang di awal itu juga. Mereka dari keturunan Nabi dan para sahabatnya itu juga. Itulah sebetulnya semakna kata dalam penggambaran hadis begini. Ruh mereka itu laksana tentara yang tersusun. Apabila mereka saling berjumpa, saling menerima, mereka akan bersatu. Dan apabila mereka berjumpa saling mengingkari, mereka akan berpisah.
Jadi orang mufaridun yang orang akhir zamannya itu tadi, kenapa saya bilang setara makamnya? Iya, karena memang mereka dari keturunan yang sama. Gitu dia. Paham maksudnya? Paham Ustaz, namun ada lagi yang ingin saya tanyakan. Mengapa dalil itu diceritakan di masa sebelumnya gitu Ustaz, sementara orang-orang yang berperangnya itu terjadi di masa sekarang? Iya, itulah hebatnya orang mufaridun itu. Sebetulnya yang dikatakan mereka itu menang maju terdahulu, yang menang maju terdahulu itu ya Allah itu. Tapi karena suatu kaum itu diridhoi Allah, maka Allah pun memenangkan mereka. Karena apa? Karena mereka itu al-mustahtaruna fi dzikrillah. Mereka itu sangat tergila-gila sekali mencintai akan Tuhan mereka dengan selalu berzikir menyebut namanya. Jadi nanti mereka itu menghadap Allah kifafa, ringan tanpa beban dosa. Jadi begitu. Adapun cerita mereka itu diceritakan di awal ini memang terbalik. Kalau kita sekarang menceritakan sejarah leluhur-leluhur kita di awal, para sahabat, para nabi-nabi gitu kan, itu wajar. Tapi kenapa Nabi bercerita tentang orang mufaridin tadi? Karena Nabi tahu nanti keturunannya juga yang bertuhan, yang beriman kepada Allah itu tadi. Makanya sebelum mereka lahir sudah diceritakan di masa Nabi itu para sahabatnya. Dan sebelum lagi Nabi menceritakan kepada sahabatnya itu, Nabi sudah bertemu juga dengan pemimpin orang mufaridun itu sewaktu Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ya. Kan Nabi itu waktu Mi'raj itu melewati langit-langit. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Melewati Arash. Dan ada namanya Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi bertemu dengan sosok seorang pemuda yang tampan, yang lidahnya basah berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah. Mereka berdialog di situ. Kalau sedikit dialognya ya, saya kasih tahu ya, sedikit aja. Cuman sedikit sudah paham. Ketika ditanya, kamu siapa? Lalu menjawab, bukankah yang bertanya lebih tahu? Aku ini dari golongan umatmu. Artinya apa? Artinya si pemuda yang tampan itu, dia nanti hidup setelah masa Nabi. Gitu. Nah, disitulah berdialog bahwa ada masa nanti setelah masa kenabian ini ada namanya masa pemimpin akhir zaman. Yang kita kaitkan dengan Al-Mahdi, Mahdi, Imam Mahdi. Nah, begitu. Jadi itu Rasul Allah juga. Iyalah, tengok aja lah makomnya. Makanya dibilang makam orang mufaridun itu setara dengan nabi-nabi, dengan rasul-rasul, dengan wali-wali Allah. Karena apa? Karena mereka beramal sama seperti nabi-nabi, seperti rasul-rasul, seperti wali-wali Allah itu tadi. Ada satu hal cerita ini tapi nantilah berikutnya ya. Nggak apa-apa ya. Yang berikutnya ya. Yang berikutnya kalau memang diizinkan untuk disampaikan, saya sampaikan. Tapi kalau enggak, udah di sini aja lah dulu. Jadi udah tahu ya siapa orang mufaridin itu. Itulah orang akhir zaman itu tadi. Orang akhir zaman itu makomnya setara dengan nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali. Kenapa? Karena mereka beramalnya seperti. Kalau kata seperti ini berarti ada sepertiga, seperempat, seperlima, seperdelapan. Semakin mendekati, makanya di situ setara dibilang seperti gitu. Tidak sama ya. Kalau sama beda lagi. Contoh sama itu sebagaimana samanya Nabi Adam, Nabi Idris, itu sama-sama nabi ya gitu. Ini kan tidak, mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, mereka bukan itulah gitu. Tapi mereka makomnya aja yang disetarakan. Kenapa? Karena mereka itu orang-orangnya Tuhan. Jadi ada orang berallah, ini bertuhan. Jadi bahasa gini, orang-orang yang berallah itulah orang-orangnya Allah. Mereka nggak tahu siapa orang-orangnya Tuhan itu. Sementara orang-orangnya Tuhan tahu dia siapa orang-orangnya Allah itu.
Begitu aja lah dulu ya. Ngeri ya, apa namanya? Luar biasa ya pertanyaan Aisyah nih ya. Ada lagi Aisyah mau ditanyakan. Ini waktu masih panjang ini. Mungkin itu saja Ustadz. Iya, oke. Alhamdulillah sedikit banyak saya sudah paham. Mungkin udah cukup paham, nanti kalau ada yang tidak saya pahami lagi terkait video. Datang aja lagi gitu. Enak ya, bisa datang-datang aja ya. Kalau datang jangan bawa apa? Maksudnya kalau datang nah nggak apa-apa. Tapi pesan saya tetap harus ditemani datangnya ya, sama abang, sama ibu, sama ayah gitu. Ini syukur ayah, abang, ibunya mau nemenin ya. Jadi enak ya. Oke. Cuman itu saja ya, sampai di sini ya pertanyaannya ya. Jadi mungkin itu saja tadi berkaitan dengan kenapa orang yang zikir nyebut nama Tuhan Allah itu kuat-kuat itu sesat. Iyalah, namanya dia nyebutnya kuat-kuat. Tapi kalau dia nyebutnya Allah, 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 itu nggak sesat, itu benar. Ada dalilnya mengatakan itu. Tapi kalau nyebutnya kuat, iyalah pelan-pelan pun sesat, pelan ya nggak bisa lah begitu nyebutnya gitu. Gitu, paham ya? Jadi kenapa tadi la ilaha illallah, kenapa Allah, Allah, itu masalah adab waktu saja. Adab waktu dan masalah keutamaan. Itulah bila mana bertemu waktu dan tempatnya, lebih utama yang mana. Baru yang ketiga tadi apa tadi? Tentang orang yang berallah dengan orang yang bertuhan. Itu udah paham lah ya kan. Jadi itu orang yang tidak mengenal dirinya, tidak mengenal Tuhannya. Itu ada bahasa seperti itu di kalangan umum. Baru yang terakhir tadi, siapa orang akhir zaman itu ya, siapa orang mufarid itu. Itulah mereka orang-orang yang didekatkan oleh Tuhan mereka. Aisyah, cerita ini tidak termaktub di dalam kitab-kitab atau tulisan musannif ulama terdahulunya. Hanya diceritakan tentang hadisnya saja, tapi cerita di dalamnya tidak sedetail yang seperti saya terangkan ini. Kan sudah saya bilang tadi di awal, mukaddimahnya, ilmu itu ada ilmu yang intelektual, ada ilmu yang spiritual. Ilmu intelektual didapat dari kita belajar banyak membaca, banyak mendengar. Tapi kalau ilmu spiritual ini terserah Allah yang mau memberinya kepada siapa yang dikehendakinya. Gitulah bahasanya. Dan itu dia tidak berbatas, unlimited. Ya, ilmunya unlimited gitu. Tidak berbatas, kemana saja berceritanya, terserah Allah kalau mau memberikannya. Kalau di awal dulu orang tidak mengenal dirinya, tidak mengenal Tuhannya, di akhir-akhir zaman sekarang ini, aku tahu Tuhanku dari Tuhanku. Itu bahasanya. Jadi semakna kata, kalau Tuhan itu tidak mau memberitahu siapa Tuhan itu, siapapun tidak akan tahu gitu. Udah gitu aja kesimpulannya. Aku tahu Tuhanku dari Tuhanku. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja perjumpaan kita. Jika ada nanti kesempatan di lain waktu, jika Allah mengkehendaki, maka kita akan bertemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman 'allamal Qur'an.